Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran ekonomi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Gina Faiza. Nah, sebelum kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran ekonomi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Gina Faiza. Ya, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan upaya mengatasi kelangkaan. Dan yang ketiga adalah siswa mampu memahami tentang biaya, peluang, dan berbagai pilihan dalam membuat skala prioritas. Nah, untuk materi kita hari ini adalah kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, dan kelangkaan. Langsung saja, yang pertama, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu pun berbeda-beda. Dapat dipengaruhi oleh kondisi alam, kepercayaan, adat istiadat, pekerjaan, penghasilan, tingkat kepuasan, pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian, jenis-jenis kebutuhan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifat. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktunya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ya, untuk yang pertama dulu, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, untuk yang pertama dulu, untuk kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Jadi, kebutuhan yang betul-betul harus dipenuhi saat itu juga. Contoh kebutuhan primer itu biasanya berupa sandang, pangan, dan papan, atau makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu adalah contoh kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Berasal dari katanya adalah second, atau yang kedua. Atau bisa juga diartikan, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya tadi seperti kursi, lemari, TV, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang bersifat ekspensif atau kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya seperti mobil mewah, jet pribadi, kapal pesiar, perhiasan, barang branded, dan sebagainya. Nah, kemudian masuk kepada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, kebutuhan berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh kita. Misalnya seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Pokoknya berkaitan dengan tubuh. Sedangkan kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa manusia. Atau biasanya kebutuhan rohani ini untuk ketenangan jiwa manusia atau ketenangan jiwa kita. Ini contohnya seperti mendengarkan musik, beribadah, hiburan, rekreasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kebutuhan sekarang, yang kedua ada kebutuhan akan datang, dan yang ketiga ada kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan
yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda-tunda. Contohnya saat kita lapar kita harus makan, jika tidak kita bisa sakit atau mahnya kambuh. Kemudian obat ketika sakit, nah itu kan juga tidak bisa ditunda-tunda, jadi harus dipenuhi saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan datang. Nah, untuk kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang tidak dibutuhkan sekarang, namun perlu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Jadi perlu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Contohnya itu adalah seperti tabungan, asuransi, persediaan first aid kit atau P3K di rumah. Jadi pada saat kita sakit kita sudah ada obat-obatan yang diperlukan. Jadi itu perlu dipersiapkan. Nah, meskipun tidak diperlukan sekarang, tapi akan datang kemungkinan itu diperlukan. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan yang mendesak. Nah, untuk kebutuhan mendesak ini biasanya kebutuhan yang tiba-tiba diperlukan dan harus dipenuhi saat itu juga. Nah, kebutuhan mendesak ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Misalnya, pada saat bencana alam atau terjadi bencana alam, maka kita akan memerlukan obat-obatan serta makanan, dan itu harus segera dipenuhi. Nah, kemudian, sebentar ya, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ini ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Nah, untuk kebutuhan individu, ini adalah merupakan kebutuhan yang berbeda-beda tergantung orangnya masing-masing. Nah, misalnya, pelajar itu butuh alat tulis, tukang butuh palu, koki butuh wajan, dan lain sebagainya. Pokoknya tergantung kebutuhannya masing-masing dan berbeda untuk setiap individu. Kemudian ada juga kebutuhan kelompok. Untuk kebutuhan kelompok, ini bisa juga disebut kebutuhan kolektif. Kenapa? Karena untuk memenuhi hajat orang banyak. Jadi misalnya itu contohnya adalah rumah sakit, jalan raya, jembatan, sekolah, pokoknya hal-hal yang berkaitan untuk orang banyak itu disebut kebutuhan kelompok. Selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Nah, untuk alat pemuas kebutuhan, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Yang kedua, berdasarkan cara pemakaiannya. Yang ketiga, berdasarkan cara pengerjaannya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama dulu berdasarkan cara memperolehnya. Terbagi menjadi 2, jadi ada barang bebas dan barang ekonomi. Nah, barang bebas adalah barang yang tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya dan tersedia bebas di alam. Contohnya apa? Contohnya itu adalah matahari. Jadi kita tidak perlu pengorbanan untuk dapat matahari. Apalagi contohnya selain matahari, contohnya adalah udara. Jadi kita bisa bebas mendapatkan udara, tidak perlu pengorbanan untuk itu. Itu kenapa disebut barang bebas. Kemudian yang kedua adalah barang ekonomi. Nah, untuk barang ekonomi itu adalah barang yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya, misalnya kita perlu handphone, maka kita perlu uang untuk membayar atau untuk membeli handphone. Nah, itu kan perlu pengorbanan. Atau untuk membeli baju, laptop, dan lain sebagainya, itu adalah barang ekonomi karena perlu pengorbanan untuk memperolehnya dan tidak bisa kita dapatkan secara bebas. Nah, yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara pemakaiannya. Nah, ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada barang komplementer dan yang kedua ada barang substitusi. Nah, barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Jadi adalah barang yang saling melengkapi. Contohnya apa? Contohnya adalah teh dengan gula. Jadi kan tanpa ada gula biasanya tehnya tidak enak. Jadi kalau teh dengan gula jadilah teh manis. Kemudian motor dengan bensin. Nah, misalnya tidak ada bensin maka motor tidak bisa jalan kecuali ada motor elektrik, mungkin dengan listrik nanti pasangannya. Kemudian selain motor dan bensin itu tadi ada HP dengan kuota atau WiFi, kemudian pulpen dengan kertas, itu adalah merupakan barang komplementer atau barang yang saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua adalah barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang yang keberadaannya dapat menggantikan kegunaan barang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya nasi dengan gandum. Jadi misalnya tidak ada nasi, kita bisa gantikan dengan gandum karena manfaat atau kegunaannya itu sama. Kemudian teh dengan kopi.
Nah, jadi misalnya tehnya sedang langka nih, bisa digantikan dengan kopi. Kemudian pensil dengan pulpen. Nah, itu juga bisa saling menggantikan. Jadi misalnya kita tidak punya pensil, bisa kita gantikan dengan pulpen. Nah, selanjutnya alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara pengerjaannya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada barang mentah. Yang kedua ada barang setengah jadi. Dan yang terakhir adalah barang jadi. Barang mentah adalah barang yang masih berbentuk asli dari alam. Contohnya misalnya seperti kayu pohon, itu merupakan barang mentah. Nah, sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang sudah sedikit diproses dan bentuknya berubah dari bentuk aslinya. Contohnya tadi misalnya kayu pohon, barang setengah jadinya adalah papan, itu adalah barang setengah jadi. Kemudian, barang jadi adalah barang yang sudah dapat digunakan atau dikonsumsi manusia. Contohnya tadi misalnya dari kayu, itu adalah misalnya meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu adalah barang jadi, barang yang sudah dapat kita gunakan. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan bentuknya. Ini terbagi menjadi 2. Jadi ada barang tetap dan ada barang bergerak. Nah, untuk barang tetap adalah barang yang bentuknya tidak berubah dan keberadaannya juga tidak bergerak atau berpindah. Ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti pabrik, gedung, itu adalah merupakan barang yang tidak bisa berpindah tempat. Nah, itu adalah barang tetap. Kemudian ada barang bergerak. Barang bergerak ini adalah barang yang bentuknya juga tidak berubah, tetapi keberadaannya dapat bergerak atau berpindah. Contohnya motor, mobil, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah nilai guna barang. Berbagi menjadi 5. Yang pertama adalah elementary utility. Kedua ada form utility. Yang ketiga ada place utility. Yang keempat ada time utility. Dan yang terakhir ada ownership utility. Nah, yang pertama dulu, elementary utility. Elemen berarti adalah merupakan sebuah kegunaan bahan dasar, yaitu adalah elementary utility adalah peningkatan nilai guna suatu barang karena memiliki bahan dasar tertentu. Contohnya, misalnya ya, saat kita membangun rumah, jika kita menggunakan bahan dasar beton, maka akan berbeda hasilnya dengan saat kita menggunakan bahan dasar kayu. Jadi tergantung bahan dasarnya. Jadi misalnya hasil dari rumah yang dari bahan dasarnya beton tentu saja itu akan berbeda dengan rumah yang berbahan dasar kayu. Harganya pun tentu akan berbeda. Yang kedua adalah form utility atau kegunaan bentuk, yaitu merupakan peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Nih, misalnya ya, saat kayu menjadi sebuah papan, itu harganya mungkin hanya mencapai 50.000. Sedangkan saat kayu tersebut berubah menjadi sebuah meja, maka harganya bisa mencapai 300.000. Jadi ada perubahan bentuk. Jadi ada perbedaan harga berdasarkan perubahan bentuk. Nah, jadi ada perbedaannya ya. Kemudian ada place utility atau kegunaan tempat. Nah, untuk place utility ini yaitu peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada di tempat yang tepat. Nah, contohnya, harga bikini akan lebih mahal jika dijual di area pantai dibanding di area gunung. Kenapa? Karena bikini biasanya dipakai orang untuk berjemur di pantai, bukan mendaki di gunung. Nah, jadi kan itu harganya memang akan lebih mahal jika dijual di tempat yang tepat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada time utility atau kegunaan waktu. Ini adalah merupakan peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya, harga payung dan jas hujan akan lebih mahal pada saat musim hujan. Nah, karena kan banyak orang memerlukannya pada saat musim hujan, otomatis kegunaan barang tersebut pun akan menjadi lebih banyak. Kebutuhan untuk payung itu akan menjadi lebih banyak pada saat musim hujan.
Nah, contoh yang kedua adalah harga sapi akan lebih mahal menjelang hari raya kurban atau hari raya haji. Nah, jadi tergantung waktunya. Jadi misalnya sapi tadi akan lebih bermanfaat atau akan lebih berguna atau akan lebih mahal pada saat hari raya kurban. Dan payung tadi akan lebih bermanfaat atau berguna atau nilai gunanya akan naik pada saat musim hujan. Jadi berbeda ya, tergantung waktunya. Yang terakhir adalah ownership utility. Ini adalah merupakan ownership adalah kegunaan kepemilikan, yaitu peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Nah, contohnya, misalnya stetoskop akan lebih bermanfaat saat dimiliki oleh dokter dibandingkan dimiliki oleh tukang kayu. Nah, sedangkan kapak itu akan lebih bermanfaat jika dimiliki oleh tukang kayu dibandingkan oleh dokter. Kenapa? Karena dokter memerlukan stetoskop untuk pekerjaannya dan tukang kayu memerlukan kapak untuk pekerjaannya. Jadi nilai guna barang itu akan lebih tinggi tergantung kepemilikan, tergantung siapa yang memilikinya. Misalnya tadi stetoskop lebih bermanfaat jika dimiliki oleh dokter dibandingkan oleh tukang kayu. Selanjutnya adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau seperti ini, misalnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Itu disebut kelangkaan. Nah, kemudian munculnya kelangkaan sumber daya disebabkan adanya beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adanya keterbatasan sumber daya. Untuk keterbatasan sumber daya ini contohnya adalah misalnya pada saat ini kita keterbatasan sumber daya oksigen untuk para pasien COVID-19. Jadi banyak orang yang meninggal dunia karena tidak dapat atau tidak sempat terpenuhi atau tidak sempat terpenuhi oksigennya. Jadi sebelum mendapatkan oksigen dia sudah keburu meninggal karena oksigennya itu juga sangat langka. Kenapa? Karena banyak orang yang menggunakan. Sedangkan stok oksigennya tidak terlalu banyak, tidak memenuhi kebutuhan. Itu kenapa keterbatasan sumber dayanya, contohnya tadi seperti oksigen. Yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Ini contohnya seperti Papua. Di Papua itu bensin langka, sedangkan di Jawa emas yang langka atau emas mahal. Tapi di Papua emas banyak, sedangkan di Jawa bensin banyak. Perbedaan letak geografis. Yang ketiga adalah kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Contohnya batu bara. Batu bara jika tidak dikelola dengan sebaik-baiknya atau sebenar-benarnya itu akan habis. Kenapa? Karena itu merupakan sumber daya alam yang terbatas dan bisa habis. Jadi harusnya manusia itu harus mengelola batu bara dengan sebaik-baiknya agar batu bara bisa bertahan cukup lama atau untuk generasi-generasi penerus kita. Jadi harus dikelola dengan sangat baik. Yang keempat adalah pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini juga sangat mempengaruhi kelangkaan. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan mempengaruhi kebutuhan manusia juga. Kebutuhan manusia yang meningkat, otomatis sumber daya alam juga akan lebih banyak digunakan. Nah, sedangkan jika lebih banyak sumber daya alam digunakan, otomatis sumber daya alam juga akan berkurang dan otomatis menyebabkan kelangkaan. Yang terakhir adalah bencana alam. Nah, bencana alam ini misalnya pada saat banjir, itu kan terjadi tiba-tiba atau tidak diduga sebelumnya. Biasanya langka itu untuk bahan makanan, untuk pakaian yang layak, untuk obat-obatan, itu biasanya akan terjadi kelangkaan untuk hal-hal tersebut. Nah, kemudian cara mengatasi kelangkaan itu ada 3. Yang pertama
adalah kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, skala prioritas. Dan yang terakhir adalah biaya peluang. Nah, kebutuhan dan keinginan. Pertama dulu ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang semestinya harus selalu kita penuhi. Nah, sedangkan keinginan adalah sesuatu ungkapan dalam hati untuk memiliki, menikmati, merasakan, dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Nah, kalau untuk kebutuhan itu sendiri, itu contohnya adalah seperti misalnya kita seorang pedagang. Kita membutuhkan sebuah mobil pick up untuk mendistribusikan atau memindahkan barang-barang kita. Maka kita membeli mobil pick up. Itu adalah kebutuhan kita. Jadi itu wajib kita penuhi. Kenapa? Karena jika tidak ada mobil pick up, otomatis kita akan kesulitan untuk pekerjaan kita. Nah, sedangkan untuk keinginan itu adalah contohnya keinginan kita untuk memiliki mobil yang ekspensif atau mobil mahal. Nah, itu kan tidak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu darurat dalam hidup kita, tapi kita memiliki keinginan atau hasrat dari hati untuk memilikinya. Jadi ada perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, kemudian skala prioritas. Untuk skala prioritas adalah skala atau urutan yang mana harus kita penuhi terlebih dahulu atau urutan kebutuhan kita yang terpenting. Jadi kita mengurutkannya sesuai berdasarkan hal-hal yang paling penting. Itu adalah skala prioritas. Contohnya, misalnya pada saat kita memiliki uang 100.000. Nah, kemudian kita ingin membeli, pertama misalnya ingin membeli baju, kedua ingin membeli sepatu, ketiga ingin membeli tas, dan yang terakhir adalah membeli kuota internet untuk belajar. Jadi dari yang 4 hal tersebut kita mengurutkannya kira-kira yang mana yang paling penting perlu kita penuhi terlebih dahulu. Misalnya kita perlu kuota internet dulu. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita beli uang 100.000 tadi untuk kuota internet, sedangkan yang lainnya bisa dipenuhi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang ini adalah merupakan biaya yang dikorbankan karena untuk memilih suatu alternatif yang lain. Contohnya adalah misalnya kita diterima bekerja di 2 perusahaan. Yang pertama misalnya diterima di Indomaret, yang kedua diterima di JNT. Di Indomaret kita ditawarkan gaji sebesar 2.500.000, sedangkan di JNT kita ditawarkan gaji sebesar 3 juta. Ini misalnya ya. Nah, kemudian kita memilih bekerja di JNT yang menawarkan gaji sebesar 3 juta. Otomatis kita akan mengorbankan gaji kita yang mengorbankan pekerjaan dengan gaji 2.500.000 di Indomaret. Nah, angka 2.500.000 yang kita korbankan itu tadi, itulah yang disebut biaya peluang. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Jika ada yang kalian kurang mengerti, silahkan pertanyakan di kolom kelas komen. Dan jika ada salah hilaf dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.